Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PSPN TV dimanapun berada, pada kesempatan ini di program podcast Ngopi Kincai Pengadilan Agama Sungai Penuh, kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang luar biasa, yaitu orang nomor 1 di jajaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yaitu Bapak Ketua PTA Jambi, Bapak Dr. Andus Haji Pelmezar MHI. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam Pak Nof. Salam COVID. Salam COVID. Gimana kabarnya Pak setelah perjalanan dari Kota Jambi ke Sungai Penuh? Alhamdulillah lancar ya, walaupun rentang kendalinya cukup jauh, namun karena ini dijalani dengan hati yang gembira, dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas, ya enjoy saja dalam rangka pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh ini. Alhamdulillah kami ada turun sebanyak 8 orang dan dalam perjalanan tidak ada kendala sedikit pun, ya. Alhamdulillah kemarin itu jam 9 kami berangkat dari Kota Jambi dan masuk di Kota Sungai Penuh sekitar jam 7 malam begitu. Ke Sungai Penuh Kerinci ini bukan yang pertama Pak Ketua? Bukan yang pertama. Kalau dalam rangka tugas ya barangkali sudah yang kedua ini. Tetapi untuk perjalanan yang lain-lain barangkali saya sudah 4 kali nih ke Sungai Penuh. Karena kebetulan tidak asing lagi dengan Sungai Penuh. Ya bagaimanapun dahulu anak saya pernah bertugas di sini di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Jadi waktu ngantarkan dia, nengok dia kemari, saya sudah 2 kali kemari sebelumnya. Iya. Jadi ini Pak Ketua, di program Ngopi Kincai Podcast ini pada hari ini kita coba mengangkat tema pengadilan agama itu wajib punya media. Wajib punya media. Apalagi di zaman sekarang ini salah satunya adalah podcast, salah satunya adalah kanal YouTube. Nah, di Pengadilan Agama Sungai Penuh sendiri sejak beberapa bulan yang lalu kita sudah punya program Ngopi Kincai Podcast. Nah, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami di tim redaksi PSPN TV, yaitu kehadiran orang nomor 1 di PTA Jambi. Jadi ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan kami tanyakan, nanti akan dijelaskan oleh Yang Mulia Bapak Ketua PTA Jambi. Kita berharap itu semua akan bermanfaat bagi pemirsa PSPN TV dan juga warga pengadilan agama di seluruh wilayah Republik Indonesia. Mungkin yang pertama Pak Ketua, sejak Pak Ketua masuk di jajaran pengadilan agama, mungkin dulunya ketika menjadi staf misalnya di Medio, kalau tidak salah di sekitar tahun 80 atau 81, kira-kira pada saat itu perkembangan teknologi juga lah namanya pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai hari ini, kira-kira pandangan Pak Ketua sendiri terhadap perkembangan teknologi itu gimana Pak Ketua? Itu gimana Pak Ketua? Terima kasih Pak Nof. Ya kayaknya kita harus menjemput ke belakang ya. Perjalanan waktu dari pelaksanaan tugas saya. Benar, saya mulai diangkat jadi pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan agama ini pada bulan Maret tahun 1981. Nah, kalau kita kaitkan dengan teknologi waktu itu sangat sederhana sekali. Masih teknologi manual. Ya, kita masih mempergunakan mesin ketik manual. Dan saya melihat waktu itu betapa borosnya, baik pemborosan tenaga maupun pemborosan alat-alat tulis. Pemborosan tenaga yang saya maksudkan, ya, bahwa kita harus secara manual mengetik, ketik manual, dan itu kebanyakan kita masuk bukan tenaga yang terampil dalam mengetik. Ya, orang mengetik 10 jari, kita ngetik 11 jari. 11 jari. Telunjuk ya, 2. 11 jari. Nah, kita mengetik 11 jari, orang mengetik 10 jari. Artinya yang penggunanya tunjuk aja betul. Telunjuk, ya, 2 telunjuk jadi 11. Nah, itu yang pertama. Dan kita waktu itu memang tidak dibekali apa-apa. Ya, berbeda sekali dengan pengangkatan pegawai sekarang.
Kalau pegawai dahulu diangkat tidak ada ujian itu, tidak ada, ya. Yang ada, yang pokoknya bisa gitu aja kan, belajar. Akan tetapi di sisi lain itu terjadi pemborosan yang sangat luar biasa dalam penggunaan alat-alat tulis. Kertas misalnya. Kertas ya, itu kadang-kadang untuk menyelesaikan satu halaman ketikan memakan waktu yang sangat panjang. Bisa-bisa hampir 1 jaman ya, atau 45 menit. Kalau salah diulang lagi, buang lagi kertasnya. Ya kadang-kadang sudah hampir siap itu ngetiknya, salah kan? Nah itu diulang lagi. Itulah pemborosan yang terjadi waktu itu. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, mulai masuk mesin ketik yang sedikit agak maju. Lebih modern sedikit. Ya, lebih modern sedikit. Itu tidak mempergunakan kertas lagi. Tidak mempergunakan kertas lagi. Sudah bisa langsung dihapus di situ. Tetapi itu pun masih mempergunakan tipek dan segala macam. Dan menyiapkan ketikan juga makan waktu yang sangat lama, sangat lama. Nah, perkembangannya terjadi sekitar tahun 90-an. Saya ingat betul waktu itu mulai keluar komputer. Komputer yang besar itu, Dan saya barangkali termasuk waktu itu pimpinan yang sangat antusias dengan kemajuan teknologi ini. Waktu itu saya bertugas sebagai Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solo. Sumatera Barat. Ya, tahun 96. Itu sudah mulai ada komputer. Tetapi anggaran untuk pembelian komputer itu belum tersedia di kantor. Sehingga saya berinisiatif membeli komputer second dari luar negeri. Dari Kocek sendiri? Dari dana kantor. Oh, dana kantor ya? Dana kantor. Ada istilahnya waktu itu sisa panggilan kan? Dengan cara mencicil. Kalau dibeli secara tunai, nggak ada uang. Nggak ada uang. Nah, jadi saya beli komputer itu kepada orang-orang yang menjualnya di pasar, yang diambilkan dari komputer second dari Singapura, apa dari Malaysia atau dari Korea segala macam itu kan, kita beli secara cicilan. Nah, akhirnya itulah yang kita pergunakan di kantor. Nah, dari situ terasa sekali manfaat dari teknologi informasi itu. Ya, terasa sekali. Kalaupun toh salah, kita perbaikinya sebentar cuma kan. Karena kita tidak menggunakan kertas, sudah selesai ngetik, baru kita bisa print. Kalau dahulu itu kan nggak seperti itu. Nah, dari situ saya melihat bahwa kemajuan teknologi akan memperpendek rentang kendali. Akan memperpendek rentang kendali. Rentang kendali apa saja? Rentang kendali pelaksanaan tugas kita yang dibebankan kepada kita. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, teknologi itu berkembang terus. Berkembang terus. Akhirnya, apa yang tidak terbayangkan oleh kita masa lalu, sekarang menjadi kenyataan. Tidak terbayangkan sama sekali. Akhirnya, dengan adanya kemajuan teknologi itu, di samping rentang kendali, kemudian penyampaian informasi yang paling penting. Ya, penyampaian informasi. Kalau dulu kita menyampaikan informasi kan secara manual. Sekarang dengan kemajuan teknologi, itu banyak sekali media yang bisa kita pergunakan. Kayak PA TV, PA SPN ini. Kayaknya seperti WA. Kayaknya seperti website dan segala macam. Nah, sekarang itu sudah kita adopsi. Ya, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Satu kali klik semuanya bisa baca, semuanya. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali pada hari ini teman-teman di lingkungan pendidikan agama yang ada di Provinsi Jambi ini sangat-sangat antusias menyambut kehadiran teknologi ini. Terutama sekali saya melihat Sungai Penuh yang mengawalinya dengan adanya TV PASPN ini. Dan malah PTA harus belajar ke Sungai Penuh. Baru hari ini mulai PTA mengembangkannya. Tetapi kami berbangga bahwa Jambi lebih maju selangkah daripada peradilan agama yang ada di tempat lain. Mudah-mudahan kita bisa konsisten untuk mengembangkan PSPN TV ini. Dan ke depan kita berharap semua teknologi informasi yang ada ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bukan saja media ini. Bukan saja media ini. Termasuk websitenya harus kita kembangkan sedemikian rupa. Kemudian WA-nya juga sebagai media komunikasi pelaksanaan tugas sehari juga harus kita kembangkan. Kemudian juga
hal-hal yang berkaitan dengan faksimil dan segala macam itu. Ya, kalau saya katakan hari ini manual sudah tidak perlu lagi. Dan itu terbukti ya dengan keinginan kita yang sangat luar biasa dengan adanya inovasi sisteman aco. Ya, sisteman aco itu kita tidak manual lagi. Sidang kita paperless. Ya, kita tidak ada manual lagi. Semua hakim bersidang tidak membawa berkas lagi ke dalam ruang sidang. Semuanya sudah lengkap di aplikasi ya. Semuanya sudah lengkap di aplikasi. Kemudian perkara banding juga seperti itu, tidak perlu dikirim ke PTA lagi. Masuk di sini, upload di sini, langsung dia jadi di PTA. Ya. Nah, kemudian nanti arsip perkara kita sudah digital. Sudah digital. Itu kan luar biasa itu. Nah, kemudian yang paling fenomenal juga adalah bahwa Pengadilan Tinggi Agama sekarang bisa memantau ya, secara online, real time pelaksanaan tugas-tugas pokok di PA. Ini luar biasa. Ya, wilayah PTA Jambi ini luar biasa. Dan ini dikerjakan di Sungai Penuh. Dimulai dari Sungai Penuh, muaranya di sini ya? Muaranya di Sungai Penuh. Setelah saya datang kemari, kedatangan saya pertama, kemudian saya bincang-bincang di sini, ada yang bisa menangkap ide saya, teman-teman yang ide Sungai Penuh, akhirnya dengan kesepakatan kita bersama, alhamdulillah itu sudah dapat kita luncurkan. Sudah terwujud dan kemudian sudah diluncurkan secara resmi oleh Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama. Ya, beberapa waktu lalu ya cukup heboh itu. Ya, sewaktu kita melaksanakan peringatan ulang tahun Tinggi Jambi yang ke-28. Alhamdulillah. Nah, saya berharap apa yang kita lakukan ini lompatannya luar biasa, tetapi dia tidak akan jalan kalau kita tidak punya komitmen yang penuh untuk itu. Nah, dukungan semua pihak dari aparatur penegak agama, baik yang ada di daerah maupun yang ada di PTA sendiri, ya kita harapkan ke depan betul-betul tetap kita konsentrasi untuk mengimplementasikannya. Saya rasa seperti itu. Kemudian Yang Mulia, terkait dengan perkembangan zaman tadi, kalau untuk saat ini misalnya kanal YouTube itu kalau menurut Yang Mulia sendiri itu sudah tepat atau tidak sebagai media sosialisasi, misalnya sosialisasi tupoksi dari pengadilan agama, karena kita akui masih banyak masyarakat kita di wilayah misalnya di Sungai Penuh, Kerinci yang pada prinsipnya belum mengetahui tupoksi dari pengadilan agama itu sendiri. Nah, kalau sesuai perkembangan zaman, menurut Yang Mulia sendiri, kanal YouTube yang mengutamakan audio visual itu sudah tepat menjadi sarana sosialisasi kita? Saya begini melihatnya Pak Nov. Sekarang itu tukang sate pun pakai HP. Tukang ojek pun pakai HP. Ya, tidak ada orang yang tidak kenal HP lagi hari ini. Ya, artinya hampir semua lapisan masyarakat sudah menyerap teknologi. Hanya mungkin rentang kendalinya saja, waktunya saja. Artinya apa? Artinya saya lihat jumlah pemakai YouTube itu semakin hari itu semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Jadi walaupun mungkin pada hari ini persentasenya mungkin baru sekian persen, pada saatnya nanti dia akan menanjak terus. Nah, media ini sangat-sangat bagus untuk kita mencoba menjembatani penyampaian informasi tentang tupoksi kita ke tengah-tengah masyarakat. Sudah tidak masanya lagi kita untuk berbicara secara manual. Sebab ongkosnya terlalu besar. Ya, biayanya terlalu besar, waktu yang dipergunakan terlalu panjang. Kalau ini bisa langsung interaksi kan? Bisa langsung. Apalagi di kanal YouTube PSPN TV sendiri kita sudah bisa live ini. Kita bisa live. Jadi nantinya juga akan kita kembangkan bisa interaksi langsung dengan penonton di ketika itu juga gitu kan. Betul. Nah, tapi di sisi lain pun media-media yang lain tetap kita pakai. Tetap dipakai. Kita pakai kayaknya website kan. Website tetap kita pakai. Karena itu sumber data kita nantinya. Sebab begini, kalau ini kan hanya penyampaian informasi. Nah, sementara yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama tentang perkara-perkara yang ada itu kan harus melalui website. Kemudian Yang Mulia, di wilayah PTA Jambi sendiri, selain PN Sungai Penuh yang sudah memulai dari awal berdirinya PSPN TV, kemudian setelah itu juga
teman-teman di PA Sengeti, kemudian juga PA Sorolangun, kemudian PA Bungo itu juga sudah punya kanal YouTube. Nah, kira-kira harapan Yang Mulia sendiri sebagai orang nomor 1 di jajaran PTA Jambi, harapan untuk kawan-kawan di semua PA di Jambi terkait penyampaian informasi melalui kanal YouTube, sepertinya menarik untuk disampaikan, Yang Mulia. Tapi yang jelas sebagai pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, saya sangat merespon positif perkembangan yang terjadi pada hari ini, yang barangkali diawali oleh pengadilan agama yang sangat jauh, ya, dari ibu kota provinsi paling barat, ya, paling barat, ya, ternyata malah yang jauh itu yang lebih duluan, ya, memang barangkali mungkin pemikirannya karena terlalu jauh, mungkin media inilah yang perlu diapakan, dikedepankan, kan. Dan itu diterima baik, dan kemudian malah kawan-kawan yang lain sudah ikut mengiringi jejak langkah yang sudah dilakukan oleh TV PASPN ini. Saya pikir ke depan, ya, saya berharap betul-betul ini membumi di lingkungan Peradilan Agama Jambi. Dalam artian semua pengadilan agama yang ada di sini, di tempat kita ini, betul-betul memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Sebab begini, saya melihat bahwa apapun yang kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat dengan media yang ada pada hari ini, itu akan dapat menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Ya, kapan waktunya kita bisa menyampaikan penyuluhan ke daerah-daerah terpencil? Ya, kalaulah dengan media teknologi. Harus langsung ke lokasi. Harus langsung ke waktunya, ya. Nah, tapi dengan media seperti ini, ya, orang-orang yang barangkali jauh di pegunungan, jauh di desa-desa terpencil, dekat-dekat laut sana, ya, mereka, saya pikir sangat-sangat gampang untuk mengakses teknologi yang seperti itu. Tinggal searching, tinggal klik. Oke. Karena menurut ungkapan-ungkapan orang-orang tua gitu kan, walaupun punya kemenyan sebesar lutut gitu, kalau tidak dibakar juga orang tidak akan tercium aromanya gitu. Begitu juga dengan tupoksi kita gitu, tupoksi di pengadilan agama misalnya, kalau tidak kita sampaikan melalui kanal YouTube atau media-media lain, masyarakat juga tidak tahu apa yang kita kerjakan gitu kan. Betul-betul sekali Pak Naf. Ya, barangkali sebagus apapun kerja kita, sebagus apapun pelayanan kita, sebagus apapun tata cara kita bekerja, kalau tidak tersampaikan dan kalau tidak diketahui oleh masyarakat, itu artinya tidak ada apa-apa. Nah, dengan media seperti ini, ya, itu bisa dibaca, bisa dilihat, dan bisa dipahami oleh masyarakat. Saya selalu mengatakan begini, saya sebagai salah satu contoh, betapapun bagusnya mungkin PA Sungai Penuh melaksanakan tugas, ya, tetapi PTA Jambi kan tidak setiap hari ada di sini. Untuk memantau pelaksanaan tugas yang ada di sini. Tetapi dengan media seperti itulah PTA bisa mengetahui. Salah satunya dengan TV PASPN ini. Ya, apa yang dikerjakan oleh teman-teman di sini? Di samping yang tadi, di samping si teman Aco tadi, dan di samping media-media yang lain, termasuk pelaporan. Ya, bagus pun hasil kerja kita, kalau lapornya terlambat, kalau media pelaporannya nggak sampai ke Pengadilan Tinggi Agama, kami kan nggak tahu apa-apa. Jadi barangkali media-media seperti ini harus kita gerakkan terus, harus kita kembangkan terus. Jadi artinya saya mengimbau kepada teman-teman, barangkali mungkin pada hari ini yang bisa kita lakukan, besok lusa itu kemajuan itu akan berkembang terus. Nah, tolong jawab ya kemajuan itu dengan kerja keras kita bersama. Itu harapan kami barangkali. Kemudian Yang Mulia, beberapa waktu yang lalu juga kita ketahui ada beberapa PA yang sepertinya akan masuk ke naik kelas gitu, ke 1B. Salah satunya adalah PA Sungai Penuh. Kemudian di wilayah PTA Jambi juga ada PA Kuala Tungkal, dan satunya lagi PA Muara Bungo. Kemudian satunya PA Sungai Penuh. Nah, kira-kira karena di PA Sungai Penuh sendiri kan berada di 2 daerah tingkat 2. Kemudian di Provinsi Jambi, selain kota Jambi, kotanya adalah kota Sungai Penuh. Artinya PA Sungai Penuh berada di wilayah kota Madia. Nah, kanal YouTube ini kalau menurut Kanda sendiri, karena kita berada di wilayah kota, termasuk
merupakan salah satu poin pendukung untuk naik kelas menjadi kelas 1B pada masa mendatang? Barangkali mungkin ada beberapa persyaratan yang harus kita capai ya dengan untuk naik kelas ini. Yang pertama sekali ya kita menginginkan bagaimana supaya beberapa PA yang kita usulkan itu jadi ya, menjadi kelas 1B. Tujuannya yang pertama adalah sesuai dengan standar yang ada. Kalau kita lihat dari penilaian-penilaian itu mereka sudah memungkinkan untuk itu, sudah memungkinkan untuk itu. Dan kalau ini terjadi, itu manfaatnya sangat besar sekali. Nah, yang pertama sekali untuk pengadilan agama itu sendiri, ya, karena dengan kelas yang lebih tinggi itu berarti kesejahteraan pegawainya semakin tinggi. Ya, dan kemudian formasi jabatan pun akan mempengaruhi terhadap penghasilan. Itu sudah pasti ya. Semuanya naik. Semuanya naik. Dan yang paling penting juga adalah bahwa dengan adanya peningkatan kelas dari beberapa PA yang ada, itu dimungkinkan pegawai tidak akan terhambat kenaikan pangkatnya. Kenaikan pangkatnya. Orang yang mungkin terhambat kenaikan pangkatnya di kelas 2, mereka bisa kita pindahkan ke kelas 1B. Kelas 1B yang terhambat bisa kita pindahkan ke kelas 1A. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti dari sisi fasilitas. Ya, fasilitas pegawai, jumlah pegawai itu akan sangat beda nanti di kelas 2 berapa orang, hakimnya harus ada, PP-nya harus berapa, kemudian jurusitanya harus berapa, itu kan berpengaruh terhadap jumlah pegawai. Nah, berpengaruh terhadap jumlah pegawai, itu artinya juga nanti akan berpengaruh terhadap pelayanan. Nah, kalau yang selama ini PA Sungai Penuh jumlah pegawainya hanya sekian, ya, melayani masyarakat yang jumlahnya sekian orangnya, kemudian dengan adanya penambahan peningkatan kelas, ya, berarti akan terjadi penambahan pegawai, baik hakim, tenaga teknis lainnya, berarti percepatan pelayanan itu kan semakin terwujud begitu kan. Nah, itu. Berarti semua penilaian kalau menurut Yang Mulia sendiri sampai saat ini sudah terpenuhi ya, kira-kira begitu? Sudah terpenuhi, itu tergantung lagi bagaimana nanti ya Mahkamah Agung mencoba membicarakannya dengan kementerian terkait. Ya katakanlah mungkin dengan Kemenpan RB dan kemudian dengan Menteri Keuangan. Ini kan menyangkut anggaran negara ya. Anggaran negara dan personil peningkatan kelas itu mempengaruhi akan eselonisasi. Kemudian Yang Mulia, kita tidak terasa sudah beberapa menit yang lalu kita mulai. Kan kita sudah sampai di penghujung acara kita. Nah, kami minta closing statement dari Yang Mulia sendiri terkait perkembangan teknologi dari sekarang dan harapan-harapan besar yang ada di pikiran Yang Mulia sendiri untuk perkembangan teknologi di wilayah PTA Jambi sendiri. Seperti yang sudah selama ini menjadi moto kita, bahwa era teknologi itu harus dimanfaatkan oleh Badan Peradilan Agama, termasuk pengadilan agama yang ada di Provinsi Jambi ini. Dan ternyata hal itu sudah kita lakukan. Dan teman-teman sudah menjawabnya. Dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan hari ini jangan sampai kita puas sampai di situ. Ya, teruslah berinovasi, teruslah berbuat untuk kemajuan kita. Dan saya sangat terbuka sekali ya dengan teman-teman yang berkemampuan itu. Itu makanya saya coba bentuk tim teknologi informasi Pengadilan Agama Provinsi Jambi. Dan saya berikan sepenuhnya kepada mereka itu kewenangan untuk berinovasi. Ya, jangan selalu datang dari atas. Nah, tetapi harus muncul dari bawah. Itu pasti akan kita terima. Ide dari bawah ya. Pasti akan kita terima. Kalau sudah muncul dari bawah, kita akan respon positif. Ya, dukung penuh dari. Akan dukung penuh ya. Termasuk apa yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari ini. Ya, terus terang saja saya selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Saya respon positif. Terima kasih kepada Pak Nov dan teman-teman yang sudah berkreasi sedemikian rupa sehingga ini menambah ya poin yang
sangat bagus untuk peradilan agama yang ada di Provinsi Jambi. Sehingga yang membaca itu kan bukan orang Jambi saja. Dunia yang membacanya itu. Tanpa batas. Tanpa batas, ya, tanpa batas. Ya, terima kasih Yang Mulia sudah hadir di studio kami yang sangat sederhana. Mudah-mudahan memberi makna yang luar biasa untuk semua pemirsa PSPN TV. Pemirsa PSPN TV, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa saja yang telah kita bicarakan tadi, apa saja poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua PTA Jambi bisa bermanfaat untuk pemirsa PSPN TV. Terakhir Pak Ketua, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya telah hadir di studio kami. Ya, terima kasih Pak Nov ya, dan teman-teman yang ada di Pengadilan Agama Sungai Penuh ini atas apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa dijawab oleh teman-teman kita yang lain ya di pengadilan agama yang lain, sehingga mereka nanti tergugah juga untuk mencoba memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan, tentunya yang utama sebagai sebagai masyarakat yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Satu hal yang perlu saya ingatkan, bahwa memang core bisnis dari pengadilan itu kan adalah percepatan pelayanan terhadap tugas pokok, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Nah, ini akan mungkin terlayani dengan baik, percepatan itu dengan memanfaatkan teknologi, dan ini sudah kita buktikan hari ini. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan sidang-sidang secara daring, ya bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan adanya penerimaan perkara secara ekor dan adanya persidangan secara e-litigation. Dan mudah-mudahan saya berharap ya ke depan itu akan semakin menanjak. Terus melejit. Terus berlanjut. Ya. Inilah mungkin ya di hikmah di balik adanya COVID ini. Ya, hikmah di balik adanya COVID. Jadi COVID itu tidak selalu musibah diartikan ya. Tapi di sisi lain harus juga diartikan dengan adanya COVID ini mengandung makna yang sangat besar, hikmah yang sangat besar bagi kita. Teknologi berkembang sedemikian rupa. Lebih kreatif. Lebih kreatif orang ya. Terima kasih. Oke, demikian pemirsa PSPN TV. Saya Noprizal, host sekaligus pemimpin redaksi PSPN TV, bersama kru jurdi laga PSPN TV yang bertugas undur diri. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.